Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Asmawati, NPM 2012-143. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini yakni sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling. Ini saya akan mempresentasikan dengan judul Bimbingan Komprehensif dan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar. A. Model bimbingan dan konseling di sekolah lanjut. Model bimbingan komprehensif di sekolah lanjutan adalah suatu konsep dasar bimbingan yang berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan merupakan suatu keutuhan yang mencakup berbagai dimensi yang terkait dan dilaksanakan secara terpadu kerjasama antara personal bimbingan dan personal sekolah lainnya. Yang kedua, layanan bimbingan ditujukan untuk seluruh siswa menggunakan berbagai strategi dan meliputi ragam dimensi. Yang ketiga, bimbingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, mencegah terhadap timbulnya masalah dan menyelesaikan masalah siswa. Jadi, model bimbingan ini berpandangan bahwa pada diri setiap individu terdapat tenaga yang mendorongnya untuk tumbuh dan berkembang secara positif ke arah yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dasar individu tersebut. B. Bidang isi bimbingan. Bidang isi bimbingan dirumuskan ke dalam 3 komponen utama. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Yang kedua, ada layanan responsif. Dan yang ketiga, layanan perencanaan individual. A. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa untuk mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam hidupnya. Isi layanan dasar bimbingan, yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, peranan sosial laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, penerimaan keadaan diri penggunaannya secara efektif. B. Layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Isi layanan responsif adalah yang pertama dalam bidang pendidikan adalah pemilihan program studi SLTA yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang kedua ada bidang belajar, ada bidang sosial, bidang pribadi, dan bidang disiplin. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa belajar, memantau dan memahami perkembangannya sendiri, kemudian perencanaan dan mengimplementasikan rencana-rencana hidupnya atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Isi layanan perencanaan individual ini yang pertama ada bidang pendidikan, ada bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Materi selanjutnya, bimbingan konseling di sekolah dasar. Siswa SD adalah mereka yang berusia 6-13 tahun yang sedang menjalani tahap perkembangan masa anak-anak dan memasuki masa awal remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan yang hendak dicapai oleh siswa SD, yakni yang pertama, menanamkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan mengembangkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Ada belajar bergaul, serta belajar menjadi pribadi yang mandiri. A. Bidang bimbingan dan konseling di SD. Dalam bidang pendidikan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa SD untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam bidang bimbingan karir, perencanaan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa untuk mengenali dan memulai mengarahkan diri untuk karir ke masa depan. B. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di SD. Yang pertama ada layanan orientasi.
Layanan orientasi di SD biasanya ditujukan untuk siswa baru, yaitu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Yang kedua ada layanan informasi, yakni bertujuan untuk membekali para siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenaan dengan posisi duduk dalam kelas, kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, program latihan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Yang keempat, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang kelima ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan memungkinkan siswa mendapatkan layanan secara tatap muka dengan guru atau pembimbingnya. Jadi, dari materi-materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, pencegahan terhadap timbulnya masalah yang akan menghambat perkembangannya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa SD mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa SD mengenali dan memulai mengarahkan diri untuk karir di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.